Ini untuk membersihkan permukaan. Kita tahu yang kotor membersihkan. Nah, ya, ini namanya floor mesin, ya, floor mesin, moles. Nah, ada 3 fungsi, ya. Ada 3 fungsi dari mesin ini. Satu, untuk brushing mesin. Ya, brushing mesin itu mengikat lantai keramik biasa. Ya, biasanya pakai chemical dan air. Kalau lantai juga pakai brushing mesin ini. Kemudian shampooing mesin. Yang namanya shampooing di sini nyampo, istilahnya nyampo itu bukan nyampo kayak rambut ya, tapi nyampo apa biasa? Ya, teman-teman. Jadi arti sampo itu apa? Membersihkan karpet. Jadi kalau misalkan lantai yang menggunakan karpet atau memang ada karpet khusus untuk kamar atau di area, itu untuk membersihkan karpet menggunakan alat ini. Namanya shampooing karpet aktivitasnya. Sampo karpet. Jadi kalau misalkan kalian ada instruksi untuk sampo karpet ya kalian bawanya alat ini. Nah, kemudian yang selanjutnya alat ini juga sebagai fungsinya sebagai buffing. Ya, buffing apa? Untuk mengkilapkan marmer biasanya. Moles, kalau istilah lainnya adalah polishing. Jadi kalau misalkan aktivitas polishing, floor polishing menggunakan ini, nanti lantainya lantai pakai bahan marmer. Dan juga granit air, ya. Dan yang mungkin di manual kalian itu ada yang kalau marmer itu biasanya hasilnya kayak di Bali, kalian pernah ke Bali ya, itulah telurnya dipakai marmer. Kalau sifatnya itu pakainya granit, pakai granit. Nah, ini ada 3 fungsi. Ya, tadi apa aja? Untuk apa aja? Apa namanya aktivitasnya? Brushing mesin. Nah, jadi kalau misalkan brushing, aktivitas brushing itu berarti ini kan brushnya pakainya yang ini. Nah, sekedar info ya. Jadi kalau misalkan ini namanya pad holder ya. Ini fungsinya sebenarnya untuk sampo karpet. Ciri-cirinya apa untuk sampo karpet? Ini ada 2 warna, hitam sama putih sama hitam. Jadi kalau kalian perlu ambil untuk pad holder yang untuk sampo karpet, ini. Nah, selain ini yang sebenarnya kayak gini, berarti untuk floor, ingat-ingat ya. Jadi kalau misalkan kalian untuk yang apa sampo karpet, kalian tadi aja ini sifatnya yang hitam sama putih, ya aman. Masih. Tapi kalau untuk brushing, selain warna putih hitam, kadang ada yang warnanya warna-warni hijau, kuning gitu. Kadang hitam semua. Nah, pokoknya ciri-cirinya untuk yang untuk sampo karpet adalah putih sama hitam. Kalau misalkan cara Pak gimana? Kalau kalian untuk brushing pakainya ini aman, cuma mungkin pengangkatannya kurang. Nah, karena ini teksturnya mungkin lebih lembek lah. Untuk karpet. Tapi kebalik, yang untuk floor digunakan untuk karpet itu kalian satu bisa kemungkinan ini bisa apa membal ya, istilahnya orang itu kan membal. Nah, kadang juga berat ya, dan juga berat ya.
kalian akan namanya berat sekali walaupun dikasih contoh gak bakalan kuat. Ya saya sendiri kadang nah, ini nanti saya malah prioritas antara praktek ini dan ini ya, syukur-syukur hari ini kalian bisa praktek dua-duanya ini ya, soalnya ini juga penting. Kalau belum pernah ya, sama sekali oke ya, kelihatan dari alatnya betul-betul tebal sekali dipakai. Nah ya, terus apa namanya, nah jadi ini ya pad holdernya ini. Nah terus ini pad holder untuk buffing. Nah ini namanya pad buffing pad. Ada 3 warna jenis, yang warna hitam, warna merah, dan warna putih. Ingat-ingat apa? Nah ini ingat, berikutnya lupa. Makanya nanti sering browsing YouTube ya. Kalian nggak cukup ada di sini, kalian juga harus sering aktif untuk buka-buka YouTube. Di YouTube sudah ada semua. Ya, kalian mau tanya aja apa aja di Google, apalagi sekarang ada AI ya, itu sudah komplit ya. Nah, ini namanya pad holder ya. Pad holder ini untuk memasang ini buffing pad. Ya. Ini karena sudah dipakai berulang-ulang jadi seperti ini, sebenarnya agak tebal lagi, nah, agak tebal sekitar 1 cm. Nah ini untuk fungsinya ada kayak di fungsinya untuk mencetak. Oke, tadi sudah aktivitas brushing, sampo. Kalau misalnya sampai duduk ya, saya memperbolehkan kalian duduk nggak apa-apa. Bahkan kalian lagi puasa nanti lepas. Kalau saya, sebenarnya kalau kita begitu itu, kalau kerja itu hampir nggak pernah berhenti. Ya, ada aja. Kalau kita jadi waiter, mungkin sudah aktivitas poles segala macam sudah selesai, bisa ada santainya. Cuma kalau di hotel kelihatan begitu juga, ya akan di komentari. Ya. Kalau masukin, hampir bisa sembunyi di kamar, kalian bisa ngopi. Dengan udah selesai nih, oke, di kamar dan check out. Biasanya satu kamar ditinggal, nanti buat nanti majunya nggak sampai selesai. Tapi kalau mana supervisor langsung kena efek. Jadi walaupun itu bisa dilakukan, tapi tetap itu melanggar aturan. Tapi seperti yang kalian lihat, pada saat kalian membawa ini ke area tertentu, itu harus dibawa kayak ini. Kalian ini tangannya dulu, rodanya pakai kaki kanan, untuk bawa ke area tertentu. Ya, fungsinya roda ini untuk membawa isi poles. Mesin itu ke area tertentu. Nah, di sini ada 2 stick apa namanya handle. Nah, yang sini untuk memposisikan, ini udah kalau dilepas kunci. Kayak gitu ya. Jadi posisinya untuk memindahkan apa? Untuk memindahkan posisi stick ya. Nah, yang satunya untuk membuka air. Di sini biasanya kalau untuk sampo karpet, di sini airnya diisi dengan chemical yang untuk sampo karpet. Nah, cara mencampurnya dilusi sebelum masuk tangki. Ya, jadi dioplos dulu. Jadi chemical dulu di ember, kemudian masukin air, baru diaduk-aduk, baru masuk ke tangki. Nah, baru masuk ke tangki. Pada saat aktivitas sampo ini, kalian harus betul-betul ngecek kondisi kabel, karena jangan sampai ada kabel yang terkelupas. Ini kalian pernah di video ya,
kabel yang terkelupas ini akhirnya apa? Bikin sengat, hanya bisa Mustang. Nah, tuh, nah, paham ya? Jadi ini untuk memindahkan posisi handle-nya, kemiringan, ya, kenyamanan. Nah, ini untuk membuka semiconnya. Nah, tangki ini digunakan untuk tadi pada saat proses sampo, karpet, dan dashing. Ini tangkinya dipakai. Tapi pada saat bumping tidak. Pada saat bumping chemicalnya dituangkan langsung ke atas keramik marmer. Namanya proses kristalisasi. Ya, proses kristalisasi. Nah, tadi ada 3 warna pad bumping. Tadi apa? Pad merah. Urutannya itu dari hitam ke merah terus ke putih. Yang hitam itu untuk mengangkat kotoran. Jadi aktivitas bumping itu misalkan marmer nih. Nah, aktivitas bumping itu tidak bisa langsung cepat, bisa seharian pun kadang nggak bakalan kelar kalau areanya memang kuat. Jadi proses bumping itu biasanya 3 atau 2 kali 2 itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit minimal. Itu untuk ukuran 2 kali 2 sampai kinclong, sampai benar-benar shiny-nya muncul. Jadi pemakaian ini dipasang, ya. Kemudian pertama air dulu, tuangkan air di permukaan marmer. Ya. Kemudian dengan pad warna hitam, ya, itu permukaan marmer itu dipoles. Kalau ini namanya lupa. Jadi mengangkat kotoran yang di permukaan kayak kotoran tanah, stripping. Ya, aktivitasnya namanya stripping. Jadi air berarti pakai pad warna hitam bolak-balik sekitar 5 menit lah, nggak usah lama-lama. Kemudian pakai vakum air. Setelah divakum air, baru chemical kristalisasi dituangkan di permukaan lantai marmer. Kemudian dengan menggunakan scrubbing pad dipoles bolak-balik sekitar 30 menitan, cepat-cepatnya 20 menit. Nah, bolak-balik sampai marmer itu kelihatan shiny-nya. Nah, chemicalnya namanya chemical kristalisasi. One step, ya yang powder juga ada. Yang powder itu biasanya harus pemakaiannya harus didilusi dulu. Yang namanya dilusi itu biasanya dicampur. Didilusi kalau yang powder harus didilusi dengan air. Biasanya powdernya masuk ke botol. Biasanya kalau sering pakai botol mineral water bekas. Kemudian powdernya masuk terus dikasih air, kotor-kotor. Itu penggunaannya dituangkan ke area marmer itu. Dan biasanya yang powder itu menimbulkan residu kental, dan setelah selesai kalian harus pakai dustpan, ya, pakai squeeze harus diambil. Itu kalau nggak diambil semuanya akan mengering kayak semen, makanya harus diambil. Tapi ada yang chemical yang sudah dari pabriknya itu digunakan, itu bisa residunya hilang. Akhir paling tinggal bulir-bulir tipis, itu yang lebih bagus. Nah itu. Nah setelah tadi kelihatan kinclong, ya, kalau pakai yang powder chemical sisaannya itu harus dibersihkan pakai dustpan sama squeeze. Nah, kalau yang tadi residunya langsung hilang, ya paling tinggal vakum kering atau di stripping. Kalau amannya stripping, jangan pakai vakum. Karena nanti vakumnya itu di hostnya, di selangnya itu chemicalnya pada nempel, chemical vakumnya itu. Jangan pakai vakum itu juga chemical sisaan bumping. Pakai putih aja. Kemudian yang putih itu untuk finishing supaya lebih kinclongnya lebih kelihatan. Ketahapan dari hitam, merah sama putih. Nah, cara pasangnya gimana?
Nah, pada saat cara masak, ada yang cara masaknya langsung di babinya seperti ini, dimasukin ke sini, di langsung. Nah, tapi kadang kalau yang baru itu masih apa namanya ya, masih sepanjangnya nggak mau masuk, takutnya nanti malah selip. Mendingan lebih amannya itu dibaringan seperti ini. Baringan. Nah, kita akan prakteknya yang pakai ini dulu, karena lebih ada. Ini kan ada spare nih. Ini kondisi, paham ya. Cara melepasnya gimana kalau misalkan udah selesai ya dibalikin lagi. Cuma biasanya kalau habis dipakai seret, ya, karena habis nyuci. Nah, kalau sudah dipasang, tinggal balikin lagi. Maaf ya. Nanti kita akan praktek. Saya pengen praktek karena ini menjadi model kalian. Tidak bisa ini lama. Tapi kalau belum pernah, hati-hati. Karena yang ditakutkan kalau dilepas kayak gini agak ngelos, ya, agak dilanding, itu dia akan berjalan sendiri ke kiri. Jadi cenderung kalian sering angkat. Nanti kalau pas dia miring ke kiri, ya kalian pelan-pelan dikatakan dia akan ke kanan sendiri. Nanti disinggangin. Kalau ke kanan, ya jangan muter ke kanan terus. Ya disinggangin biar stabil. Nah, saya pengennya nanti kalian praktekkan itu stabil dulu. Ya tidak sampai apa namanya kanan kiri. Nah, ini sebenarnya ini on off-nya ini. Kenapa ada dua? Ini sebenarnya kalian buat gantian. Megang yang satu megangnya kabel, ya. Yang satu ini mengendalikan ini. Kalau yang sudah mahir, gantian tangan bisa. Nah, ini sebagai pengaman. Tapi ada juga pengaman itu yang modelnya dipencetnya sini. Flex satu. Tapi ini pengamannya juga. Nah, ini pengamannya sudah rusak jadi penting. Kalau ini enggak di kayak gini, ini nggak bisa dipencet. Jadi ada yang nahan nih. Karena ini pengaman, namanya juga pengaman. Nah, jadi kalau misalkan mau menyalakan ini dibuka dulu kuncinya. Lalu sebenarnya nggak begitu ini, cuma di sana lama nggak dipakai jadi ada. Nah, ini kalian tadi berusaha untuk stabil aja dulu, ya. Stabil seperti ini. Ini kalau diatasin, dia akan ke kanan. Kalau diladeni akan ke kiri. Nah, kalian coba untuk stabil dulu. Tapi dia berhenti. Nah, pada saat aktivitas ini dia kayak mau tadi berzigzag kayak mau ini. Nah, itu. Ini gasingnya yang rusak apa? Ini bolak-balik itu. Jadi kalau bracing, kayak mobil tadi, dur, kayak gitu ya. Terus nanti kalau airnya udah berkurang, tambahin lagi. Ini proses bracing. Paham ya? Mau nyoba? Coba. Kan angkat kayak gini, ya dia ke kanan terus ya akan dibawain, tapi ngebawainnya jangan terlalu ke bawah kayak gitu. Jadi pelan, saya ikut. Nah, makanya di separuh antara nggak ke atas juga ke bawah. Nah, kayak gini. Nah, ini kan stabil. Paham ya? Coba ya, praktek satu-satu. Oke, silakan. Nah, kasih. Nah, pinter. Biasakan itu ke atas itu ke kanan. Jadi kalau mau maju ya didorong aja. Mau maju bisa didorong.
atas, jangan mati muruk, tapi dipecat terus. Ya. Bawah, dirasakan dulu. Yang kamu itu sudah menyatu dengan mesin. Dirasakan prinsipnya lah. Bener gawan. Coba maju lah. Jauh, Maju lah. full banget lah. Basically keluar serapan. Single bed 200 kali 100 lah, biasanya ada yang 100, ada yang 90. Kenapa? 109. Itu kalau bahan ini itu bed khusus, jadi spesial bed, jadi sebenarnya bukan standar request bed khusus, jadi ukurannya nggak standar kayak umumnya hotel. Nah, itu bahan ini memang ukuran bednya request, jadi nggak standar. Ini kalau nggak standar di Bali ini itu kesananya 114. Kalau yang queen itu lebarnya itu 114 sama 114. Nah, tadi jenis bed berdasarkan ukurannya. Nah, terus kalau apa namanya bagian-bagian bed ya, ini namanya matras bed, matrasnya. Ya. Kemudian yang untuk kain ini namanya apa? Bed skirting. Bed skirting. Tapi sekarang banyak hotel yang jarang pakai ini juga di polosan. Terus yang dipannya tadi namanya bed base atau bed box. Nah, istilahnya bed box atau bed base. Ini matras bed, ingat ya. Kemudian matras bed ini dilapisi namanya bed protector atau bed pad. Ini namanya bed pad. Coba bantu gelas. Ciri-cirinya bed pad ada di karetnya. Ini untuk apa? Untuk lapisi bed, matras bed supaya tidak ada misalkan cairan yang tembus. Ini biasanya bahannya ada bahan apa namanya ya, anti airnya sebenarnya ya, dari airnya. Nah, kemudian lapisan berikutnya adalah bedsheet ya, sheet atau bedsheet atau spray. Ini spray. Kalau teknik pasang spray itu seperti ini. Kadang digulung, kadang yang sudah mandiri yang masih lipatan bisa di kemudian spray. Ya, perhatikan dulu aja wes. Nah, ini kalau yang udah masih kayak gini aja udah langsung gelap. Ya. Kalau kalian pasang, ya. Kalau yang belum mesti muter. Ya. Kemudian kita kunci. Nah, teknik kuncinya itu angkat ya, kita. Nah, sebenarnya dalam teknik untuk making bed supaya menjaga tulang sumum itu aman, itu sambil jongkok. Cuma kalau saya dari dulu nggak biasa, malah saya nggak bisa jongkok. Jadi sebenarnya kayak gini. Ini untuk menjaga supaya tidak ada perubahan di hingga. Nah, kalau yang sudah mahir dari sini langsung ke pemasangan juga, tapi saya praktekkan per bagian aja. Nah, kalian harus tahu teknik pengunciannya. Dan di penguncian, nah, untuk memastikan ini lebih apa namanya ya straight ya, ini harus ditarik kayak mantap. Pengunciannya gimana?
Kalau cuma satu set kayak gini, itu biasanya mudah. Kalian tinggal masukkan kedua ujung telapak tangan ke tengah. Nah, kemudian selipkan perbagiannya kayak gini aja. Set. Terus pelan aja. Ini saya nggak ngangkat ya, cuma kayak gini aja ya. Sudah masukkan. Gantian satunya. Set. Kelihatannya dilihat mudah. Nanti kalian pas praktek belum tentu. Nah, kalau udah bagian samping ini diangkat. Yes, angkat. Selipkan, nggak usah harus semuanya. Yang penting asal satu kejepit, lepaskan. Kemudian ya, nggak ngangkat sebenarnya. Jadi kalau diangkat nanti lepas semua bagiannya. Jadi cuma apa ya namanya? Diangkat sedikit lah. Nah, perhatikan nih tekniknya. Nanti kalian perlu belajar teknik sini. Angkat sedikit, selipkan. Nah, ini kan saya nggak ngangkat nih, biar nggak sampai ke akar tinggi. Lepas, ya. Ini ngangkat tapi nggak tinggi. Nah, kayak gini aja. Nah, kalau diangkat terlalu tinggi, kunciannya pada lepas semua. Nah, tinggal sisaan ini, sisaan yang masih belum masuk, kalian bisa pakai ujung telapak tangan kayak gini aja. Nah, sip sudah terpasang. Ya. Kalau misalkan kurang kenceng, tinggal ditarik-tarik kayak gini. Ini nggak sampai keangkat, ya. Sampai keangkat kayak gini aja nih. Kalau keangkat nanti akan lepas kunciannya. Sudah, ya. Sekarang kita memasukkan inner. Nah, ini ada yang namanya duvet cover. Ini namanya duvet cover. Yang paling ini yang paling pertama di sini. Kalau dulu ada tali kayak gini ya, fungsinya supaya nggak lorot, tapi sebenarnya sih ini nggak berfungsi sekarang. Ini namanya duvet cover. Duvet cover. Kalau misalkan ada talinya di bagian dalam kalian harus balik. Tapi ada dua teknik ya di hotel yang teknik dari laundry-nya itu kebalik. Jadi nanti cara masangnya ada teknik yang apa namanya ya, kayak orang pakai kaos dari Bali, ya, jadi iya. Ini sebenarnya warnanya nggak sampai belum kayak gini ya. Ini cuma buat praktek aja, kalian jangan melihat warnanya. Sebenarnya kalau kita hotel itu putih bersih, ya. Nah ini duvet cover ciri-cirinya adalah kayak kantong besar, ya. Menurutnya sebenarnya kalau duvet cover yang standar di sininya itu terjahit. Nah mulutnya itu paling setengah meter 50 cm. Nah, cara masangnya ya. Nah, ciri kalian untuk melihat bagian kepala atau enggaknya, otomatis kan nempel yang tembok itu bagian kepala. Nah, ciri lainnya, ini bed skirting, ya, itu bagian yang enggak ada antara bed kaki bawah itu kan beda. Di sini ada apa namanya variasinya. Kalau di sini kan polos. Nah, kalau itu berarti ini yang harus ada begini. Terus untuk divan, misalkan ada jenis divan, kalau ini kan kakinya permanen semua, nggak ada rodanya. Nah, kalau yang ada rodanya itu yang bagian kepala. Roda itu bagian kepala, yang mepet ke tembok. Ya. Pada saat masang ini, ya, masukkan inner, ya. Innernya tapi sebagai inner ya, soalnya ambilnya terbalnya kayak gini, cuma nggak ada talinya. Kalau ada talinya berarti ada. Kita pakai ini aja yang memudahkan. Nah ini kan segini ya, cara masukannya tadi duvet cover kan masuk ini. Nah kalian pegang inner di sini pakai tangan ini, paham ya? Kemudian kedua tangan masuk langsung.
Ini teknik yang paling mudah. Dan jangan sampai ujung-ujungnya tertukar. Nah, ke kanan. Nah, kemudian bergantian. Nah, kalau udah ngepasin di ujung, ini udah ngepasin ujung, gantian dipegang. Pas, pegang, gantian. Nah, pas, pegang. Nah, kemudian di shaking. Kayak gini. Diratain. Ini. Kemudian belum tangannya bagian tengah. Ya, mulutnya bagian kaki. Karena tidak sesuai jadi ukurannya. Oke. Batu. Nah, untuk ukuran duvet, ya, tadi yang tebel di dalam apa namanya? Inner duvet dan inner duvet. Dan berikutnya duvet over, ingat-ingat, ya, over, ya. Satu kesatuan ini antara inner dan duvet namanya duvet. Gitu. Jadi satu-satuan ini namanya duvet. Cuma bagiannya tadi yang tadi duvet cover, satunya inner duvet. Nah, ini kemudian dipasin sampai sini. Ini aja. Kemudian tiap hotel itu ada beda variasi. Ada yang dilipat, ada yang kayak gini sok. Cuma umumnya, yang umumnya itu dilipat. Lipat segini ya. Ada yang dikunci, ada yang enggak. Tergantung masing-masing hotel standarnya mau gimana. Saya tidak akan kunci karena beda ukurannya, ya. Ini kayak gini aja. Paling yang saya kunci itu bagian bawah. Nah, kalian posisi ke sini coba, biar kalian tahu. Ya. Sama kayak tadi pas kunci di sini. Ya. Ini pada saat sudah terpasang, kalian harus banyak diurus kayak gini. Biar benar-benar mulus. Nah, kalau sudah tebal kayak gini, sebenarnya kalau sudah manggil sih tadi teknik mengunci tadi bisa dipakai. Cuma biasanya nanti nih hasilnya juga nanti ini dari samping. Ini dia. Tadi sama seperti tadi, ya. Ini tangan kiri buat ngangkatnya jangan tinggi ya, sedikit aja, cepet kayak gini aja. Ujung aja, kemudian langsung aja bagian samping, angkat, tekan. Kalau yang ini harus rapi. Ya, rapi. Nah, pindah ke sini. Tekan. Baik gitu aja. Angkat. Tekan. Tinggal kalau misalkan masih ada kerutan, kalian bisa tarik kayak gini, lurus, ya. Ini masih kurang rapi, dilus-lus lagi. Sampai benar-benar mulus. Ya, kalau di hotel itu harus benar-benar rapi, bersih, nggak boleh ada yang apa namanya kurang gelombang, dilihat bergelombang atau apa. Ini kalau misalkan pada saat pasang duvet sudah seperti ini, karena nanti berefek nanti komplain silakan menurun. Nah, yang terakhir kalian memasang pilau. Ini pilau, ini namanya pilau case. Ini namanya pilau case. Pilau case tulisannya pilau fase. Nah, ada teknik yang memasang pilau itu kayak gini nih. Ada. Kalau saya dari dulu masang pilau itu langsung, jadi langsung. Ada yang modelnya kayak gini. Masuk. Nah, nanti di sini ada kayak logonya. Ini ada kayak sisinya. Nah, kalau sekarang umumnya standar itu
yang nempel ini misalkan ada kayak dindingnya atau sandarannya itu namanya headboard. Nah, headboard itu biasanya sekarang trennya itu belok kiri seperti ini. Kalau di pas hotel itu ada dua di tiap bednya. Ada yang besar, ada yang belok kiri. Ini yang besar paling belakang, yang itu intinya yang besar itu bagus guling, guling. Berhubung ini nggak ada sandarannya, kita pakai. Nah, untuk pemanis ya supaya lebih cantik lagi, ini namanya bed runner. Bed runner. Bed runner itu bahannya macam-macam, ada yang dari kain batik, ada yang ini seperti ini. Biasanya warnanya lebih kontras, ya itu memberikan gimana? Nah, balik lagi ke standar masing-masing hotel. Ini untuk pemanis saja. Nah, ada yang model kayak gini, ada yang misalkan ingin lebih variatif lagi, mungkin bilang, terserah itu standar hotel masing-masing. Beda-beda. Tapi kalau sudah distandarkan di hotel nggak boleh bervariasi sendiri, ya. Nah, misalkan pas saya senangnya kayak gini nggak bisa, harus sesuai standar. Dalam hotel itu penempatan pensil berdiri semua. Pensilnya miring ya miring semua, jangan sampai begini kalau misalnya pensilnya ujungnya ke atas terus kalau ujungnya ke bawah. Harus sama standarnya. Sampai pengaturan remote dulu AC pun harus sama posisi standar di beberapa. Jadi posisi untuk pilaunya pun harus sama. Semuanya harus sama. Boleh ada yang beda. Nah, jadi itu yang untuk wawasan kalian untuk making bed atau bedding. Nah, udah tahu. Terus selanjutnya biasanya ada tambahan. Tambahannya kira-kira apa ya? Udah pernah ya? Jajan? Oh, belum bikin, belum pernah bikin. Kemarin mau bikin ada alumni sih. Oh iya, saya lupa. Nah, tekniknya udah inget ya kemarin ya, Kansa. Kalau misalkan Paul usahakan sih di meja, ya, bednya nggak ada. Atau mungkin kalian misalkan di sini, ya. Tapi kalau saya lagi sakit jadi nggak bisa bed, jadi saya tunjukkan di sini. Ini kalian sudah tahu titik tengahnya dengan cara melipat dua dulu. Nah, kemudian tarik tengah. Jika ketemu tengah, kalian langsung bikinin aja dari sini tekan aja, bikinin. Pilih yang biar padat, ya. Sampai padat. Kemudian satunya lagi. Ini biasanya ada tamu yang request, ada honeymoon, tamu yang honeymoon, ada yang birthday. Ya, itu biasanya tamunya yang misalkan birthday, istri sama suaminya yang birthday, istrinya nelpon ke hotel, tolong dong, ini suami saya hari ini birthday, kasih dekorasi. Ini bikin kayak gini dulu. Nah, terus satunya lagi. Kayak tadi, biasanya kalau suan itu harus dua sama ini dilipat seperti ini. Biasanya taruhnya menyilang lah. Dan Lewat berapa ya? yang dipakai ini. Itu bisa.
Nah, tinggal sayapnya bisa dikasih sayap. Sayapnya bisa pakai towel lagi, ya, biar kelihatan apa namanya ya, lebih apa namanya, cantik itu pakai towel yang besar. Ya betul, dirubah. Yang kadang bang lebar. Towelnya yang satu dipilih. Kalian kalau ingin belajar buka YouTube aja, ya banyak variasi. Ketika dia ini mau tawar atau tawar padang kelinci, iya kelinci. Nah, ini untuk sayapnya kalian taruh di sini aja. Nah, pelan-pelan ini kembangkan. Nah, ya, ini ya. Jantannya apa? Bulannya mana? Tahu. Yang tahu mana? Yang jantan betinanya yang mana coba? Ini jantan. Nah, biasanya jantan itu menunjukkan keindahannya. Nah, ada variasi lagi ya. Kalian bisa menambahkan misalkan bunga tulip. Bunga tulip. Bunga tulip itu paling mudah. Kedua, ada ini apa ya? Banyak tuh. Ini jadi kayak sekimpas ya, dan kayak gini aja. Tidak dibalik lagi. Tetap. Ya. Lalu kalian buka bagian sininya. Ini sudah menjadi nah, terus nah, kalau misalkan biasanya ada apa namanya ya, kelopaknya ya kalian bisa pakai kayak gini ya. Yang belum bisa banyak variasi untuk animal towel ya. Yang sering dipakai adalah kita, terus bebek, dedak, kadang rabbit, kelinci, ya, kelinci. Kalau monyet jangan dipakai, ular jangan dipakai. Nggak usah pakai. Ya, Ini tim labruk nanti. oh ya. Nah, saya sekarang pengen kalian praktek untuk making bed tadi udah saya kasih. Lagi, tarik lagi, gulung lagi, terus lemparnya agak kenceng nggak apa-apa, jangan pelan-pelan. Terus, nah, ya, oke, sip, garis tengahnya udah, pelan tarik, terus, sampai bawah lagi, sampai dilebihin sedikit lagi, udah cukup. Oke, bawah dirapiin dulu, oke, sip. Itu yang ketekuk dirapiin dulu. Nah, sip. Biasanya sip. Nah, tadi teknik cara lipatnya gimana? Mas kuncinya gimana? Tangan dua masukin. Lepas tangan dari situ aja nggak apa-apa. Di sini. Boleh, dari situ boleh kayak tadi. Bisa kalau tekniknya pengen kayak itu. Apa gini? Ya, kalau masih sip kayak gitu. Nah, satunya. Nah, bagian samping langsung bersih. Angkat, tangan kiri benar, angkat tinggi. Nah, ya, nggak usah semua. Nah, lepas langsung kunci. Nah, sebenarnya angkatnya jangan terlalu tinggi, itu masih tinggi. Ya, karena udah benar dia, udah benar. Oke, satunya sebelah sana, angkat tadi kayak tadi. Angkat, ayo diangkat dulu mana ya? Angkat dulu, gimana tadi? Dari sini kelihatan gerakannya. Dilepasin dulu, dilepasin. Ya, yang sampingnya aja yang lepasin tugasnya. Enggak, ada ke sana.
boleh ya. Diangkat tadi, yang sampingnya diangkat. Ini. Nah, angkat pakainya tangan kanan. Jangan angkat tangan kanan. Tangan kanannya angkat. Oh, lipin ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan posisi dari sini ngangkatnya itu tangan kiri. Nah, lepasin, kunci. Set. Nah itu bawahnya kan tadi keluar tuh, dilapin dulu pakai kerudung telapak tangan. Oke, bagian sini sama tadi. Set. Ya. Set. Nah, kalau sudah set kayak gini, kamu kunci yang bagian sini itu dari sini aja. Nah, biar coba. Angkat tinggi. Nah, ini tendang, dan nggak usah banyak-banyak, lepasin. Ya, tinggal sebelah kanannya, ujung sebelah sana. Angkat sebelah pakai enggak, posisi kamu di sini aja. Kamu yang tangan kanan yang angkat. Angkat tinggi, yang kiri buat nyelipin. Lepas, berikan. Seret. Oke, sekarang dilapin dulu yang masih keluar. Kalau udah memasukkan inner ke dalam dompet cover mana tadi? Coba ganti dompet covernya yang agak meleng aja wis. Kan tadi jelek sekali. Ini juga sama. Yang lain perhatikan ya, biar nanti pas pilihan itu paham. Gelar dulu. Nah, oke siap. Masing boleh. Yang kanan. Nah, oke, udah cukup. Kalau mau masukin nggak usah sampai. Yang penting mulutnya dibuka dulu. Nah, mulutnya biar kelihatan. Nah, kayak gini aja. Ya, ambil inner. Sebenarnya ini bukan inner ya, cuma saya ibaratkan inner ambil teksturnya. Itu ada kalanya sebenarnya pepet. Nggak tahu innernya kemana. Itu inner duvet ya, ciri-cirinya seperti itu. Masukin kedua tangan bareng, jangan sampai tertukar ujungnya. Tangan kanan ke sebelah kanan, tangan kiri ke sebelah kiri. Ya. Gak usah harus keluar, jangan keluar. Di dalam itu kan, nah itu di situ. Ya, siap. Bagus. Oke, descending. Nah, gimana tadi? Ya, tengahnya tangan ke tengah, diangkat. Oke, sip. Gak apa-apa. Nah, tinggal kamu posisi ya. Tinggal dikipas-kipasin, dirapiin. Ini berhubung karena kayaknya sih kan dikebawain aja, wis nggak harus ke atas. Nggak, Bawa setelah tarik lagi, tarik lagi sampai mau lagi. Ya, stop ya. Nah, tapi diatin. Melipatnya nanti boleh, yang maksudnya melipatnya terakhir nggak apa-apa. Di bagian bawah dulu dikunci boleh. Ya. Kunci kalau ini dari samping. Kalau kita tadi tekniknya kamu posisinya samping deh. Nah, gitu. Jadi tangan kanan kamu agak sedikit di sini. Ini tapi jangan angkatnya jangan tinggi. Ya. Bentar. Ini selalu ke bawah. Angkat lagi. Ya. Sedikit aja ujungnya aja dulu, nggak usah harus sama. Nah, kayak gitu. Oke, gimana tadi tekniknya? Kamu posisinya balik ke sini. Tadi. Nah, tangan kiri yang angkat. Angkat gini, ini. Nah, coba gini pegang. Nah, kamu selip pelan-pelan. Tidak akuin sekalian. Yes. Nah, rapiin, oke. Karena memang posisi bukannya kecil, jadi nggak bisa rapi gitu lah. Ya. Bawahnya dirapiin kalau masih belum. Oke.
Ya, dirapiin sampai benar rapi. Samping-sampingnya dirapiin, ditarik-tarik pantat biar garis kerutan itu hilang. Nah, ini kan dulu kelihatannya masih ada kerutan, bisa dilus, bisa tarik kayak gini. Nah, ini kan berkurang nih. Nah, tinggal kalau sudah dilipat. Oke. Sip. Nah, usahakan tangan itu jangan neken ya. Jadi kalian itu pada saat ngerapiin itu ngambang, jangan kayak gini. Nah, ini nanti rusak malah. Jadi oke, tinggal masang pilau. Pilau. Itu bagian di dalamnya kan ada air penutup. Nah, gitu. Dikatain kanan kirinya pilopisnya itu rata biar jatuhnya pilotnya itu kayak di tengah-tengahnya pilopis. Karena pilot sebenarnya ukuran pilopis itu harus presisi dengan pilotnya ya. Ini lebih panjang. Nah, tadi pilotnya itu harus rapi ya. Tadi kamu kayak di tengah-tengahnya terus. Nah, kayak gitu. Malah dalam teknik itu masang pilau itu agak kalau misalkan kondisi pilonnya juga agak kendor, kalau masih bagus, masih kenceng sih enak ya dipasang langsung kenceng, tapi ada yang sudah kendor itu megangnya harus kayak gini. Nah, kemudian yang terakhir adalah back runner. Oke, kalian coba dikasih angka, bikin angka, nanti bisa. Jadi tengahnya itu udah garis tengahnya tuh udah kelihatan di tengah. Nah, kamu jentiknya di satu kiri, nah kamu kanan kiri, ya. Kamu pilihnya tangannya sini. Nah, kamu pilih ini dia. Sampai ke bawah ya? Oke. Udah, ya lebih pinter.
Para lutut. Tinggal sayapnya gimana? Tadi kita biar yang enggak, nanti dipanjangin aja. Di aja. Ini aja. Ini 4, kamu bisa kasih. Lu kecil. Sumbernya ada nih. Ya, gimana? Namanya yang bisa? Di gini. Oh, boleh. Ya gini. Pelan-pelan, rapatnya. Ini terlalu lebar, bentuknya terlalu lebar. Lebar. Coba kita berdua, ya. Kita dari sini misalnya. Nah, tahan. Dan kira-kira tinggal yang Oke, ya, sampai saja. Oke, next apa?